Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Dialestari dari S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada ibu postpartum yang bertujuan untuk menentukan status kesehatan ibu setelah melahirkan serta mengidentifikasi pelaksanaan dan kebutuhan ibu setelah melahirkan. Sebelum itu kita lakukan anamnesa dulu, lalu persiapan lingkungan, persiapan alat, dan persiapan pasien. Pertama-tama kita lakukan komunikasi dulu kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa benar yang dengan Ibu R, usia 32 tahun? Iya betul. Baik, saya cek dulu ya Bu. Baik ya Bu, sesuai. Ibu perkenalkan, nama saya Perawat N. Di sini saya yang bertugas di pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik postpartum pada ibu yang bertujuan untuk melihat apakah adanya ketidaknormalan pada ibu setelah melahirkan. Untuk waktunya sekitar 20-30 menit, tepatnya di sini saja. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Kalau begitu, saya akan menyiapkan alat cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Ya, ya. Setelah kita mempersiapkan alat dan cuci tangan, kita tutup sapiran dan menjaga privasi klien. Setelah itu, kita anjurkan pasien untuk BAK terlebih dahulu dan mengosongkan kandung kemihnya. Setelah itu, kita tanya apakah posisi pasien sudah nyaman atau belum. Nah, lalu kita kaji apakah klien ada rasa pusing atau mual, atau apakah ada nyeri after pain, lalu apakah ada keluhan eliminasi urin, dan apakah ada gangguan pada pengeluaran ASI. Setelah itu kita langsung lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Dimulai dari pemeriksaan tekanan darah. Maaf ya Bu, saya turun dulu. Normal ya Bu. Setelah itu kita cek nadi dan pernafasannya. Kita hitung selama 1 menit. Normalnya adalah 60-100 kali per menit. Setelah itu kita cek suhu pada pasien. Setelah melakukan TTV, kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada bagian kepala. Bu, saya ambil. Suhunya normal ya Bu, 36,5. Pada bagian kepala, pertama kita inspeksi dulu kesimetrisannya.
Lalu kita lihat kebersihannya, lalu apakah ada ketombe atau kotoran pada kepala. Lalu pada bagian wajah kita inspeksi apakah wajahnya simetris atau tidak, lalu apakah adanya sianosis atau tidak. Setelah itu kita lihat pada bagian mata, kita fokuskan pada pemeriksaan pada bagian konjungtiva, karena biasanya ibu setelah melahirkan terjadi perdarahan yang mengakibatkan kekurangan darah. Kita periksa dulu konjungtivanya. Saya lihat ya Bu, maaf. Sedikit pucat ya Bu. Setelah itu kita periksa juga pada bagian bibir apakah ada pucat atau kemerahan. Bu, kita dulu. Ya, sedikit pucat ya Bu. Setelah itu kita lihat, kita inspeksi pada bagian leher. Pada bagian leher ini kita lihat pembengkakan kelenjar tiroidnya dan apakah adanya peningkatan JVP atau jugularis vein pressure. Bu, maaf saya lihat dulu ya Bu. Sedikit. Normal ya Bu, tidak ada pembengkakan. Lalu setelah itu pemeriksaan pada bagian payudara, kita inspeksi terlebih dahulu kesimetrisannya atau tidak, lalu apakah ada pembengkakan atau tidak. Lalu kita lihat apakah adanya perubahan warna seperti kemerahan atau kebiruan. Lalu pada bagian palpasi kita lakukan palpasi apakah payudaranya keras atau lembek. Lalu cek untuk stimulasi ASI dengan cara kita menarik pada bagian puting susu, namun tidak di bagian areolanya. Kita tarik perlahan keluar lalu ke dalam. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Pada bagian abdomen ini pertama kita inspeksi apakah adanya distensi atau tidak. Lalu inspeksi bentuk abdomen, adanya linea nigra atau striae. Setelah itu kita auskultasi bising usus di 4 kuadran. Ada kuadran 1, sampai kuadran 4. Setelah itu kita lakukan palpasi dengan cara tangan kiri kita menekan pada bagian sifisis pubis atau pada bagian kandung kemih, lalu tangan kanan kita menekan pada bagian fundus uteri atau di bawah processus xiphoideus. Kita ukur tinggi fundus uterinya, lalu kita cek apakah adanya kontraksi atau diastasis rectus abdominalis atau peragangan otot pada uterus. Kita taba juga pada bagian kandung kemihnya apakah keras atau lembek. Selanjutnya pada bagian genitalia, pertama-tama kita instruksikan pasien untuk menekuk kakinya terlebih dahulu seperti posisi dorsal recumbens. Dulu saya bantu ya. Dulu. Nah, lalu kita buka pakaian dalam ibu. Lalu kita tetap menjaga privasi dengan memasarkan selimut pada sampai ke bagian lutut. Pertama kita periksa pada bagian genitalia adalah lokeanya, yaitu kita lihat warna, jumlah, frekuensi atau frekuensi ganti pembalut, lalu apakah baunya normal atau tidak. Setelah itu kita lihat kebersihan pada bagian genitalianya. Setelah itu kita lakukan vulva hygiene. Sebelum itu kita memakai sarung tangan steril terlebih dahulu. Kalau memakai handscoon, kita persiapkan alat. Pertama kita letakkan perlap di bawah kaki pasien. Maaf ya Bu. Setelah itu kita letakkan bengkok di bagian bawah. Lalu kita siapkan kapas PTT dan pinset untuk membersihkannya. Kita bersihkan pertama pada bagian labia mayora dextra.
lalu bagian mayora sinistra, setelah itu labia minora dextra, lalu labia minora sinistra, setelah itu dari klitoris sampai anus. Bagian perineum kita lihat apakah keadaannya utuh atau robek. Lalu kita periksa juga apakah adanya ruptur atau epiostomi. Jika ada, kita kaji menggunakan RE, EDA atau REDA. Yang pertama, R itu redness atau kemerahan, E itu edema atau pembengkakan. Lalu E yang kedua itu adanya ekmosis atau tidak. Lalu setelah itu D itu discharge atau adanya pengeluaran cairan seperti nanah atau tidak. Lalu A itu adanya perekatan jahitan atau tidak. Setelah pada bagian genitalia selesai, kita lakukan pemeriksaan pada bagian anus. Pertama kita rapikan dulu selimutnya. Bu, maaf ya Bu. Kita instruksikan pasien untuk meluruskan kakinya terlebih dahulu. Diluruskan terlebih dahulu, Bu. Ibu boleh miring ke sebelah kanan terlebih dahulu. Kita lihat pada anusnya apakah adanya hemoroid atau tidak. Ibu boleh kembali berbaring lagi, lurus, ya. Setelah itu, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian kaki. Pada bagian kaki ini kita inspeksi apakah adanya perubahan warna seperti kemerahan atau kebiruan. Bisa Bu, saya cek dulu. Tidak ada perubahan warna ya Bu, normal. Lalu setelah itu kita lakukan palpasi dengan cara kita pegang pada bagian bawah lutut antara paha dan betis. Apakah ada terasa nyeri? Ada nyeri Bu? Tidak. Tidak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan Homansen, yaitu dengan cara tangan kanan kita menekan pada bagian lutut, lalu tangan kiri kita menekan pada bagian antara telapak. Apakah ada nyeri Bu? Tidak. Apakah ada nyeri? Tidak. Tidak, normal ya Bu. Setelah pemeriksaan selesai, kita kaji juga status emosional ibu. Karena pada ibu postpartum memasuki fase tucking in, yaitu fase yang ibu ini fokus pada dirinya sendiri. Lalu kita tanya apakah ibunya bisa merawat diri sendiri tergantung perawat atau keluarga. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Apakah Ibu merasa nyaman? Iya, Sus. Kalau begitu saya izin melepaskan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Baik Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, jika Ibu tidak ada pertanyaan, saya pamit ya Bu. Jika Ibu ada pertanyaan, silahkan Ibu pencet bel di atas bed Ibu. Kalau begitu, saya permisi ya Bu. Iya. Setelah kita melakukan tindakan kepada pasien, jangan lupa kita cuci tangan dan lakukan dokumentasi terhadap status pasien.